Di sebuah bar yang remang-remang, Joe, pemimpin grup awan, menyesap whiskinya. Tatapannya tajam, mengamati setiap sudut ruangan. Di seberangnya, Ayune, gadis polos pemimpin Guardian, terlihat gelisah. Rambutnya, yang biasanya terurai rapi kini sedikit berantakan, mencerminkan kegugupannya. Ada apa, Uni? Tanya Joe, suaranya berat namun lembut. Ayuni menggigit bibirnya. Yo, informasi kita bocor. Mereka tahu kita ada di sini. Joe mengangguk, tak terkejut. Ia sudah menduga ini akan terjadi. Permainan ini selalu berisiko. Grup Award dan Guardian, dua kelompok yang berjuang untuk tujuan yang sama, namun dengan cara yang berbeda, kini terjebak dalam situasi berbahaya. Berapa banyak? Tanya Joe, matanya menyipit. Kurang lebih 10 orang. Mereka bersenjata, jawab Ayuni. Suaranya bergitar. Joe meletakkan gelasnya. Tenang, kita punya rencana cadangan. Ikuti perintahku. Joe memberikan instruksi singkat dan jelas kepada Ayune dan anggota grup awan lainnya yang sudah bersiap di sekitar mereka. Mereka bergerak cepat, terkoordinasi dengan baik. Suasana tegang. Ayuni menarik napas. Kita berhasil, Joe. Joe tersenyum tipis. Tentu saja. Kita selalu berhasil, Uni. Selama kita bersama. Ayuni menatap Joe. Di balik sikap tegas dan dinginnya, ia melihat sebuah kepedulian yang dalam. Kerjasama mereka dalam situasi berbahaya telah mempererat ikatan di antara mereka. Perjuangan mereka masih panjang, namun dengan pemimpin seperti Joe dan dengan kebersamaan Guardian dan Awan, mereka yakin akan selalu mampu menghadapi tantangan yang ada. Ini adalah cerita kedua yang saya buat untukmu. Perbedaannya dengan cerita sebelumnya adalah detail yang lebih banyak mengenai setting, karakter, dan konflik yang lebih jelas. Saya juga mencoba untuk mengembangkan hubungan antara Joe dan Ayuni. Di sisi lain kota, di sebuah penthouse mewah dengan pemandangan kota yang spektakuler, Delix, pemimpin grup Mahajang, menyesap sampainya sambil mengamati kota dari balik jendela kaca raksasa. Di sebelahnya, Aditya, asistennya yang setia dan ahli strategi, sibuk memeriksa laporan intelijen di tabletnya. Mereka lolos lagi, kata Aditya. Suaranya datar tanpa emosi. Joe dan Ayuni, kemampuan mereka di luar dugaan. Delix tersenyum sinis. Memang, tapi mereka tak akan selamanya lolos dari kita. Mereka terlalu percaya diri. Ia meneguk sampainya. Kita perlu strategi baru, yang lebih efektif dan mematikan. Aditya mengangguk. Saya sudah menyiapkan beberapa opsi. Kita bisa memanfaatkan jaringan informasi kita yang lebih luas untuk menjebak mereka. Atau, kita bisa menyerang mereka secara langsung dengan kekuatan yang lebih besar. Delix memutar gelas sampainya. Serangan langsung terlalu berisiko. Joe dan Ayuni sangat licik. Mereka selalu punya rencana cadangan. Ia berpikir sejenak. Kita perlu sesuatu yang lebih halus. Sesuatu yang akan membuat mereka lengah. Aditya menyarankan. Kita bisa menargetkan orang-orang terdekat mereka. Keluarga, teman, atau rekan kerja mereka. Itu akan membuat mereka rentan dan mudah dihancurkan. Delix mengangguk setuju. Ide yang bagus, Aditya. Cari tahu kelemahan mereka. Temukan titik lemah mereka. Dan hancurkan mereka. Tatapan Delix dingin dan penuh perhitungan. Permainan ini baru saja dimulai, dan ia bertekad untuk memenangkannya dengan cara apapun. Perbedaan cerita ini dengan sebelumnya adalah penambahan perspektif dari pihak musuh, Delix dan Aditya. Saya menggambarkan setting, karakter, dan rencana mereka secara lebih detail untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang konflik yang terjadi. Saya juga menambahkan elemen ketegangan dan intrik untuk meningkatkan daya tarik cerita. Di sebuah bengkel balap yang remang-remang, aroma oleh dan ban terbakar memenuhi udara. Aditya, dengan setelan jasnya yang rapi,
terlihat sedikit janggal di tengah-tengah mesin dan peralatan balap. Ia menghubungi Alia, pemimpin tim balap liar yang terkenal dengan kecepatan dan kecerdasannya, melalui saluran komunikasi terenkripsi. Alia, ini Aditya. Suara Aditya terdengar tenang namun tegar. Aku butuh bantuanmu. Aditya, ada apa? Jangan bilang kau butuh bantuan untuk mengganti oli mobilmu. Suara Alia terdengar dari seberang, sedikit mengejek. Aditya mengabaikan ejekan itu. Ini serius. Alia, aku butuh informasi tentang Joe dan Ayuni. Mereka adalah targetku. Joe dan Ayuni? Pemimpin awak dan guardian? Kau berurusan dengan mereka? Suara Alia berubah serius. Mereka bukan lawan yang mudah, Aditya. Kau yakin? Aku yakin. Jawab Aditya dengan mantap. Aku butuh informasi tentang pergerakan mereka, kebiasaan mereka, dan siapa saja yang dekat dengan mereka. Semakin detail semakin baik. Baiklah, kata Alia setelah jeda singkat. Aku akan mencoba. Tapi ini akan membutuhkan waktu dan tentunya imbalan yang pantas. Tentu saja, kata Aditya. Aku tidak pelit. Kau akan mendapatkan apa yang kau inginkan. Ia menyebutkan jumlah uang yang cukup besar. Deal, kata Alia. Kirimkan koordinat dan detail yang kau punya. Aku akan memulai penyelidikan. Sambungan terputus. Aditya tersenyum licik. Dengan bantuan Alia, ia yakin bisa menghancurkan Joe dan Ayuni. Perbedaan cerita kali ini adalah penambahan karakter Alia dan pengembangan plot dengan memperkenalkan sebuah aliansi baru. Hubungan antara Aditya dan Alia serta motif mereka dijelaskan lebih detail. Saya juga menambahkan elemen ketegangan dengan menonjolkan risiko yang dihadapi Aditya dalam berurusan dengan Joe dan Ayuni. Cerita ini semakin kompleks dan menegangkan. Setelah berhasil meloloskan diri dari kepungan, Joe dan Ayuni berkumpul di markas rahasia mereka. Sebuah gudang tua yang tersembunyi di pinggiran kota. Di dalam, suasana tegang terasa jelas. Joe berdiri di depan papan tulis besar yang dipenuhi dengan catatan dan peta, sementara Ayuni duduk di meja, tampak merenung. Kita tidak bisa terus bersembunyi. Joe, kata Ayuni, suaranya penuh kekhawatiran. Joe mengangguk. Aku tahu. Kita perlu bergerak cepat. Kita harus mencari tahu apa yang mereka rencanakan. Ayuni menghela napas. Tapi bagaimana? Kita tidak punya banyak informasi tentang mereka. Dan mereka memiliki sumber daya yang lebih besar. Disinilah kita bisa memanfaatkan keunggulan kita. Jawab Joe dengan nada percaya diri. Kita harus mencari sekutu. Ada beberapa orang yang mungkin bisa membantu kita. Seperti siapa? Tanya Ayuni, penasaran. Alia, pemimpin tim balap. Dia memiliki jaringan luas dan informasi yang bisa kita gunakan, kata Joe. Aku akan menghubunginya. Ayuni mengangguk setuju. Kau yakin dia bisa dipercaya? Dia sering terlibat dalam urusan yang berbahaya. Joe tersenyum. Kita tidak punya pilihan lain. Kita butuh semua bantuan yang bisa kita dapatkan. Dan jika dia bisa memberikan informasi tentang Delix dan Aditya, kita harus mencobanya. Joe segera mengambil ponselnya dan menghubungi Alia. Setelah beberapa saat, percakapan singkat terjadi, di mana Joe menjelaskan situasi mereka dan meminta bantuan. Alia setuju untuk membantu, tetapi meminta imbalan yang pantas. Setelah percakapan selesai, Joe menatap Ayuni. Dia setuju untuk membantu. Sekarang kita harus bersiap untuk langkah berikutnya. Ayuni merasa sedikit lebih tenang. Baiklah, kita harus bergerak cepat. Kita tidak bisa membiarkan mereka menangkap kita lagi. Joe mengangguk. Bersiaplah. Uni, ini baru permulaan. Kita akan menunjukkan kepada mereka bahwa kita tidak akan mundur. Dengan semangat baru, mereka mulai merencanakan langkah selanjutnya, bertekad untuk menghadapi tantangan yang akan datang dan melindungi apa yang mereka cintai.
Cerita ini melanjutkan perkembangan karakter Joe dan Ayune, menyoroti ketegangan dan strategi mereka dalam menghadapi musuh. Selain itu, saya menekankan pentingnya aliansi dan memperlihatkan bagaimana mereka bersiap untuk menghadapi ancaman yang semakin mendekat. Ketegangan dan harapan untuk kemenangan semakin terasa dalam cerita ini. Setelah merumuskan rencananya, Alaya memutuskan untuk mengatur pertemuan dengan Joe dan Ayuni. Ia tahu bahwa ini adalah risiko besar, tetapi ia merasa perlu untuk mengambil langkah ini demi menciptakan aliansi yang mungkin menguntungkan bagi kedua belah pihak. Alaya mengatur pertemuan di sebuah kafe kecil yang terletak di pinggiran kota, jauh dari perhatian orang-orang yang mungkin ingin mendengarkan percakapan mereka. Dengan hati-hati, ia mengirim pesan kepada Ju dan Ayuni, mengundang mereka untuk berdiskusi tentang kemungkinan kerjasama. Hari yang ditentukan tiba, dan Alia tiba lebih awal untuk memastikan semuanya berjalan lancar. Ia memesan segelas kopi dan duduk di sudut kafe, memperhatikan setiap orang yang masuk. Tidak lama kemudian, Ju dan Ayuni muncul, terlihat sedikit tegang, namun penuh rasa ingin tahu. "Ale, sapa Joe?" sambil mengulurkan tangan. "Joe, Ayuni, terima kasih sudah datang," jawab Alea, tersenyum. "Aku percaya kita punya banyak hal yang bisa dibicarakan." Mereka duduk, dan suasana mulai mencair. Alea memulai pembicaraan. "Aku mendengar bahwa kalian sedang menghadapi masalah besar dengan Delix dan Aditya. Aku bisa membantu." Ayuni menatap Alea skeptis. "Kenapa kau ingin membantu kami? Bukankah kalian juga memiliki kepentingan sendiri?" "Benar, tapi kita semua tahu bahwa Delix adalah ancaman bagi kita semua," jawab Alea. "Jika kita tidak bersatu, kita bisa kalah satu persatu. Aku punya informasi tentang pergerakan mereka dan bisa membantumu merencanakan langkah selanjutnya." Jo dan Ayuni saling bertukar pandang. Mereka tahu bahwa bekerja sama dengan Alea bisa menjadi keuntungan, tetapi juga bisa membawa risiko. "Apa yang kau tawarkan?" tanya Ja, ingin mendengar lebih lanjut. "Dari informasi yang aku kumpulkan, Delix sedang merencanakan serangan besar-besaran. Mereka ingin menghancurkan Awat dan Guardian sekaligus," jelas Alea. "Tapi jika kita bisa bekerja sama, kita bisa melawan mereka." Ayuni mengangguk pelan. "Apa rencanamu? Bagaimana kita bisa melakukannya?" Alia menjelaskan rencananya dengan jelas, menguraikan langkah-langkah yang bisa diambil untuk mengumpulkan informasi lebih lanjut tentang Delixer dan Aditya, serta cara-cara untuk menggagalkan rencana mereka. Ia juga menekankan pentingnya mengumpulkan sekutu lain yang mungkin bisa membantu dalam perjuangan mereka. Setelah diskusi panjang, Jo dan Ayuni akhirnya setuju untuk menjalin kerjasama dengan Alea. "Baiklah, kita akan memberi kesempatan padamu, tetapi kita akan tetap waspada," kata Jo, menegaskan posisinya. Alea tersenyum lebar. "Itu yang aku harapkan. Bersama, kita bisa menghadapi Delix dan Aditya." Setelah pertemuan itu, ketiga pemimpin kelompok tersebut mulai merencanakan langkah-langkah selanjutnya. Mereka tahu bahwa tantangan di depan tidak akan mudah, tetapi dengan saling mendukung, mereka merasa lebih kuat dari sebelumnya. Ketika mereka meninggalkan kafe, semangat baru menyelimuti mereka. Aliansi yang tak terduga ini memberi harapan bahwa mereka akan mampu menghadapi ancaman yang mengintai, dan bersama-sama, mereka akan berjuang untuk masa depan yang lebih baik. Cerita ini menggambarkan bagaimana Joe, Ayuni, dan Alia mulai bekerja sama, menyoroti dinamika antara mereka. Saya menekankan pentingnya aliansi dalam menghadapi musuh yang lebih kuat, serta strategi yang mereka rencanakan untuk melawan Delix dan Aditya. Ketegangan dan harapan untuk kemenangan semakin terasa dalam langkah-langkah yang mereka ambil. Setelah pertemuan di kafe Jo, Ayuni,
dan Alia kembali ke tempat masing-masing untuk mempersiapkan rencana selanjutnya. Di markas rahasia awam, Joe dan Ayuni berkumpul dengan anggota tim mereka. Suasana tegang, namun penuh semangat, semua orang menyadari betapa seriusnya ancaman yang mereka hadapi. Joe menjelaskan rencana yang telah mereka susun bersama Alia. Kita akan membagi tugas. Awan akan fokus mengumpulkan informasi lebih lanjut tentang pergerakan Delix dan Aditya. Guardian akan bertanggung jawab untuk mengamankan jalur komunikasi dan memastikan keamanan kita. Ayuni mengangguk. Baiklah, aku akan memimpin Guardian. Kita akan memastikan tidak ada kebocoran informasi. Sementara itu, di bengkel balap Alia, ia berkumpul dengan timnya. Kita akan membantu Awan dan Guardian dengan informasi yang kita punya. Kita juga akan memastikan jalur pelarian mereka aman. Katanya, ini adalah misi yang penting, dan kita harus melakukannya dengan sempurna. Tim Alia mulai bekerja, menggunakan jaringan informasi mereka yang luas untuk mengumpulkan data tentang Delix dan Aditya. Mereka menyusup ke berbagai sumber, mengumpulkan informasi tentang pergerakan, rencana, dan kelemahan musuh mereka. Informasi yang mereka kumpulkan kemudian dikirimkan kepada Joe dan Ayuni. Di markas awam, Joe dan Ayuni menganalisis informasi yang mereka terima. Mereka menemukan bahwa Delix dan Aditya sedang merencanakan serangan besar-besaran yang akan melibatkan penggunaan teknologi canggih dan kekuatan tempur yang signifikan. Mereka tidak main-main, kata Joe, wajahnya serius. Kita perlu strategi yang lebih canggih untuk melawan mereka, kata Ayuni. Kita harus memanfaatkan semua sumber daya yang kita punya. Mereka mulai merumuskan strategi baru, menggabungkan keahlian mereka dengan informasi yang diberikan oleh Alia. Mereka berencana untuk menggunakan taktik gerilya, memanfaatkan lingkungan sekitar untuk keuntungan mereka dan menghindari pertempuran langsung. Mereka juga akan menggunakan teknologi canggih untuk melawan Delix dan Aditya. Setelah beberapa hari bekerja keras, Joe, Ayuni, dan Alia akhirnya menyelesaikan rencana mereka. Rencana itu kompleks dan berisiko, tetapi mereka yakin bahwa itu adalah satu-satunya cara untuk melawan Delix dan Aditya. Mereka siap untuk menghadapi tantangan yang akan datang dan bertekad untuk melindungi apa yang mereka perjuangkan. Dalam bagian ini, saya menambahkan detail tentang bagaimana setiap tim berkontribusi pada rencana tersebut, serta bagaimana mereka menganalisis informasi dan merumuskan strategi. Saya juga menekankan kerja keras dan tekad mereka dalam mempersiapkan diri untuk pertempuran yang akan datang. Cerita ini semakin menegangkan dengan rencana yang kompleks dan berisiko tinggi. Hari serangan tiba. Joe dan Ayuni, memimpin pasukan Awat dan Guardian, bergerak dengan sigap. Mereka telah mempelajari pergerakan Delix dan Aditya dengan cermat, memanfaatkan informasi yang diberikan Alia untuk mengantisipasi setiap langkah musuh. Ini bukan sekadar pertempuran. Ini adalah pertaruhan hidup dan mati. Joe, dengan keahlian bela dirinya yang luar biasa, memimpin serangan langsung ke markas Delix. Ia bergerak seperti bayangan, menghindari tembakan dan melumpuhkan pengawal dengan cepat dan tepat. Kecepatan dan kekuatannya yang luar biasa membuat musuh kewalahan. Ia bagaikan badai yang menerjang, meninggalkan jejak kehancuran di setiap langkahnya. Sementara itu, Ayuni, dengan strategi dan kecerdasannya, memimpin Guardian dalam serangan terkoordinasi. Mereka menggunakan teknologi canggih untuk melumpuhkan sistem keamanan Delix, menyusup ke dalam markas secara diam-diam. Keahlian mereka dalam peretasan dan teknologi membuat mereka mampu mengendalikan sistem musuh dari jarak jauh. Mereka adalah arsitek kehancuran yang bekerja dengan tenang dan tepat. Di dalam markas, pertempuran sengit terjadi. Awat dan Guardian, meskipun kalah jumlah, mampu melawan balik dengan efektif berkat strategi yang matang dan keahlian tempur yang mumpuni. Joe dan Ayuni berkoordinasi dengan sempurna, saling mendukung, dan menutupi kelemahan satu sama lain. Delix dan Aditya,
yang awalnya percaya diri, mulai panik ketika mereka menyadari bahwa serangan ini jauh lebih terorganisir dan efektif daripada yang mereka duga. Mereka tidak pernah menyangka Ju dan Ayuni akan mampu melancarkan serangan sekuat ini. Di tengah kekacauan, Jo berhadapan langsung dengan Delixes. Pertempuran mereka sengit dan menegangkan. Sebuah pertarungan antara dua pemimpin yang sangat kuat. Keahlian bela diri mereka yang luar biasa membuat pertarungan berlangsung lama dan penuh dengan gerakan-gerakan mematikan. Sementara itu, Ayuni berhadapan dengan Aditya, menggunakan kecerdasannya dan keahlian teknologi untuk melawan strategi Aditya. Ia mampu mengendalikan sistem keamanan dan informasi, membalikkan keadaan, dan membuat Aditya kewalahan. Setelah pertempuran yang panjang dan melelahkan, Jo berhasil mengalahkan Delixes, sementara Ayuni berhasil melumpuhkan Aditya. Awad dan Guardian berhasil menguasai markas Delixes, mengamankan informasi penting dan mengakhiri ancaman yang selama ini menghantui mereka. Dengan kemenangan ini, Ju dan Ayuni membuktikan kekuatan mereka dan solidifikasi posisi mereka. Mereka tidak hanya berhasil mengalahkan musuh mereka, tetapi juga menunjukkan kemampuan mereka dalam strategi dan kerjasama tim. Mereka telah menunjukkan kepada dunia bahwa mereka adalah pemimpin yang tangguh dan tidak akan pernah menyerah. Di bagian ini, saya menggambarkan secara detail pertempuran antara Jo, Ayuni, dan musuh mereka. Saya menekankan keahlian dan strategi mereka, serta bagaimana mereka bekerja sama untuk mencapai kemenangan. Saya juga menambahkan elemen ketegangan dan aksi untuk membuat cerita lebih menarik. Kemenangan mereka menjadi klimaks cerita yang menegangkan. Saat Jo mengira pertempuran telah berakhir, Delix tiba-tiba bangkit. Ia memegang sebilah kayu jati yang besar dan berat, matanya menyala dengan amaran dan tekad yang membara. Kayu jati itu bukan senjata biasa. Ia diukir dengan simbol-simbol kuno, memancarkan aura kekuatan misterius. Jo terkejut. Ia tahu Delix memiliki kekuatan yang tersembunyi, tetapi ia tidak menyangka kekuatan itu sekuat ini. Kayu jati itu bukan hanya senjata, tetapi juga perpanjangan dari kekuatan Delix sendiri. Delix menyerang dengan kekuatan yang dahsyat. Ayunan kayu jati itu menciptakan angin puyuh, menghancurkan apapun yang ada di jalurnya. Ju harus berjuang keras untuk menghindarinya, keahlian bela dirinya diuji sampai batasnya. Pertempuran antara Ju dan Delix semakin sengit. Ju menggunakan semua keahliannya, menghindari serangan Delixes dan mencari celah untuk melancarkan serangan balik. Namun, kekuatan Delixes yang didukung oleh kayu jati itu luar biasa. Setiap serangan Delixes terasa seperti pukulan dari palu raksasa. Jo mulai merasa kelelahan, tetapi ia tidak boleh menyerah. Ia harus melindungi Ayuni dan timnya. Ia mengingat kata-kata Ayuni. Kita harus saling mendukung dan menutupi kelemahan satu sama lain. Dengan semangat baru, Jo mengubah taktiknya. Ia tidak lagi mencoba melawan kekuatan Delixes secara langsung. Ia menggunakan kecepatan dan kelincahannya untuk menghindari serangan Delixes dan mencari celah untuk menyerang titik lemahnya. Setelah beberapa saat, Jo menemukan celah. Delix terlalu fokus pada kekuatannya, sehingga ia mengabaikan pertahanannya. Jo memanfaatkan kesempatan itu, melancarkan serangan cepat dan tepat ke titik lemah Delixes. Delix terhuyung, kayu jati terlepas dari genggamannya. Jo langsung melancarkan serangan balik, menjatuhkan Delix ke tanah. Pertempuran akhirnya berakhir. Meskipun Delix berhasil bangkit dengan kekuatan kayu jati, Jo berhasil mengalahkannya dengan strategi dan keahliannya. Kemenangan ini semakin menegaskan kekuatan Jo dan timnya, sekaligus menunjukkan bahwa kekuatan fisik saja tidak cukup untuk meraih kemenangan. Strategi, kerjasama tim, dan keuletan juga berperan penting dalam menentukan hasil akhir. Di bagian ini, saya menambahkan elemen kejutan dengan membangkitkan Delix dengan kekuatan kayu jati. Saya menggambarkan pertempuran yang lebih sengit dan menegangkan, serta menekankan pentingnya strategi dan kerjasama tim dalam meraih kemenangan.
Kemenangan Joe atas Delix yang telah bangkit menjadi klimaks yang lebih dramatis dan memuaskan. Saat Delix jatuh, Aditya muncul dari balik reruntuhan, matanya berkilat dengan amarah dan keputusasaan. Ia memegang sebuah artefak kecil, berbentuk seperti kerang laut, yang memancarkan cahaya biru kehijauan. Artefak itu bukanlah benda biasa. Ia adalah sumber kekuatan Aditya, sebuah artefak kuno yang mampu mengendalikan air. Aditya mengangkat kerang laut itu ke atas, dan ruangan mulai bergetar, membentuk pusaran yang semakin besar dan kuat. Pusaran itu semakin cepat, semakin besar, hingga membentuk gelombang raksasa yang menjulang tinggi ke langit-langit ruangan. Gelombang itu adalah tsunami mini, sebuah manifestasi kekuatan Aditya yang mengerikan. Joe dan Ayuni tersentak. Mereka belum pernah melihat kekuatan seperti ini sebelumnya. Tsunami mini itu mengancam untuk menghancurkan mereka dan seluruh ruangan. Mereka harus menghindarinya. Joe langsung menarik Ayuni, melompat ke arah dinding ruangan. Mereka berpegangan erat satu sama lain, menghindari hempasan gelombang yang menghantam dengan kekuatan dahsyat. Gelombang itu menghancurkan segalanya di jalurnya, menghancurkan dinding dan menjungkir-balikan peralatan. Namun, gelombang itu tidak hanya menghancurkan benda mati. Aditya, dengan tatapan dingin dan penuh dendam, mengarahkan gelombang itu ke arah Joe dan Ayuni. Gelombang itu menghantam mereka dengan kekuatan yang dahsyat, menghantam mereka ke dinding, dan membuat mereka terkapar. Joe berusaha bangkit, tetapi tubuhnya terasa sakit. Ia merasakan aliran darah yang mengalir dari luka di kepalanya. Ia menatap Ayuni, yang juga terbaring tak berdaya. Wajahnya pucat, tubuhnya gemetar. Aditya mendekati mereka, senyum licik terukir di wajahnya. "Kalian tidak akan bisa mengalahkan saya," katanya dengan suara dingin. "Kalian sudah kalah." Joe dan Ayuni berusaha untuk bangkit, tetapi kekuatan mereka sudah habis. Mereka tahu bahwa mereka tidak akan bisa melawan Aditya lagi. Aditya mengangkat tangannya, dan gelombang air yang lebih kecil menghantam mereka, membuat mereka pingsan. Dalam kegelapan, Joe merasakan Ayuni terjatuh ke dalam pelukannya. Ia mendengar suara napasnya yang tersengal-sengal, lemah, dan lambat. Ia tahu bahwa Ayuni terluka parah. Ia tidak bisa membiarkannya mati. Joe berusaha bangkit, tetapi tubuhnya terasa berat dan sakit. Ia terbaring di samping Ayuni, memegang tangannya erat-erat. Ia menatap mata Ayuni, yang mulai redup. Ia tahu bahwa ini adalah akhir. "Maafkan aku, Unu," bisiknya. "Aku tidak bisa menyelamatkanmu." Ayuni tersenyum lemah. "Tidak apa-apa, Joe. Aku bangga padamu. Kau telah berjuang dengan sangat keras." Kemudian, dalam pelukan Joe, Ayuni menutup matanya untuk selamanya. Joe merasakan air mata mengalir di pipinya. Ia merasa kosong, hancur, dan putus asa. Ia telah kehilangan sahabatnya, pemimpinnya, dan orang yang ia cintai. Aditya berdiri di atas mereka, tersenyum puas. Ia telah memenangkan pertempuran, tetapi ia tahu bahwa ini hanyalah kemenangan sementara. Perjuangan belum berakhir. Joe masih hidup, dan ia akan membalas dendam. Dalam kegelapan, Joe berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan membalas dendam atas kematian Ayuni. Ia akan menghancurkan Aditya dan semua yang ada di sekitarnya. Ia akan melakukan apapun untuk menghormati warisan Ayuni dan melindungi dunia dari ancaman Delix dan Aditya. Dengan tekad yang membara, Joe menutup matanya, menunggu saat ia akan bangkit kembali untuk memulai babak baru dalam pertempuran yang tak berujung. Di bagian ini, saya menambahkan elemen dramatis dengan membangkitkan Aditya dengan kekuatan air. Saya menggambarkan pertempuran yang lebih menegangkan dan tragis, yang berujung pada kematian Ayuni. Kematian Ayuni menjadi titik balik dalam cerita, yang akan memicu Joe untuk membalas dendam. Saya juga menambahkan nuansa emosional untuk membuat cerita lebih kuat dan menggugah hati. Joe terbangun dengan rasa sakit yang menyayat.
Ia merasakan luka di kepalanya dan tubuhnya yang lemas. Ia mencoba bangkit, tetapi tubuhnya masih terasa berat. Ia melihat Ayuni terbaring di sampingnya, wajahnya pucat dan dingin. Air mata mengalir di pipinya. Ia tahu bahwa Ayuni telah tiada. Kemarahan membakar hatinya. Ia tidak akan pernah memaafkan Aditya. Ia akan membalas dendam atas kematian Ayuni. Ia akan menghancurkan Aditya dan semua yang ada di sekitarnya. Joe merasakan kekuatan aneh mengalir di dalam dirinya. Ia merasakan energi yang kuat, yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Energi itu mengalir melalui tubuhnya, menyembuhkan lukanya dan memberikannya kekuatan yang luar biasa. Energi itu adalah kekuatan yang tertanam dalam dirinya sejak lama, kekuatan yang tertidur dan terbangun karena kesedihan dan amarah yang mendalam. Itu adalah kekuatan teleportasi, kemampuan untuk berpindah tempat secara instan. Dengan kekuatan baru itu, Joe memfokuskan pikirannya pada markas awan. Ia membayangkan ruangan itu, gambar-gambar yang familiar muncul di benaknya. Kemudian, ia merasakan tubuhnya melayang, terlepas dari dunia fisik. Saat ia membuka matanya, ia sudah berada di markas awan. Ruangan itu masih terasa familiar, tetapi sekarang terasa seperti tempat asing. Ia merasakan kesedihan yang mendalam, mengingat saat-saat yang indah yang ia habiskan di tempat ini bersama Ayune dan teman-temannya. Joe bangkit dan berjalan menuju meja kerja Ayune. Ia melihat catatan dan peta yang tergeletak di atas meja, mengingatkannya pada rencana yang telah mereka susun bersama. Ia melihat foto Ayuni yang tersenyum, mengingatkannya pada persahabatan dan cinta yang mereka bagi. Joe mengambil napas dalam-dalam, mencoba untuk mengendalikan emosinya. Ia tahu bahwa ia harus kuat. Ia harus membalas dendam atas kematian Ayune dan melindungi dunia dari ancaman Aditya. Ia menatap foto Ayune, mengucapkan janji dalam hati. Aku akan melakukan ini untukmu, Uni. Aku akan mengalahkan Aditya dan membalas dendam atas kematianmu. Dengan tekad yang membara, Joe mulai merencanakan langkah selanjutnya. Ia akan menggunakan kekuatan teleportasi dan kemampuannya yang baru untuk memburu Aditya dan menghancurkan semua yang ada di sekitarnya. Pertempuran belum berakhir. Perjuangan untuk membalas dendam baru saja dimulai. Di bagian ini, saya menambahkan elemen supranatural dengan memberikan Joe kekuatan teleportasi. Saya juga menekankan kesedihan dan tekad Joe untuk membalas dendam, serta bagaimana ia akan menggunakan kekuatan barunya untuk mencapai tujuannya. Cerita ini semakin menegangkan dengan penambahan kekuatan baru dan babak baru dalam pertempuran. Di sebuah tempat tersembunyi, jauh dari hiruk-pikuk pertempuran, Aditya merawat Delix yang terluka parah. Delix terbaring lemah, tubuhnya penuh luka dan memar. Ia kehilangan banyak darah dan nyawanya nyaris melayang. Aditya, meskipun hatinya dipenuhi dendam, masih memiliki rasa hormat pada Delix sebagai pemimpin dan sekutunya. Mereka telah berjuang bersama selama bertahun-tahun, dan Aditya tidak akan membiarkan Delix mati begitu saja. Aditya mengeluarkan sebuah botol kecil berisi cairan berwarna hijau tua. Cairan itu bukanlah obat biasa. Ia adalah ramuan ajaib dibuat dari bahan-bahan langka. Dan itu memiliki kekuatan penyembuhan yang luar biasa, mampu menyembuhkan luka paling parah sekalipun. Aditya dengan hati-hati menuangkan beberapa tetes ramuan itu ke dalam mulut Delixis. Cairan itu mengalir ke tenggorokan Delixis dan ia merasakan sensasi dingin yang menenangkan. Perlahan-lahan, luka-lukanya mulai sembuh. Darah berhenti mengalir dan tubuhnya terasa lebih kuat. Beberapa saat kemudian, Delix membuka matanya. Ia merasa lemah, tetapi lukanya telah sembuh. Ia melihat Aditya yang berdiri di sampingnya. "Kau menyelamatkanku," kata Delix dengan suara lemah. Aditya mengangguk. "Kita masih membutuhkanmu, Delix. Pertempuran belum berakhir." Delix bangkit, tubuhnya masih terasa lemah, tetapi ia telah pulih.
Ia tahu bahwa ia harus membantu Aditya membalas dendam kepada Joe. Mereka telah kehilangan banyak hal, dan mereka harus mendapatkan kembali apa yang telah mereka kehilangan. Kita akan membalas dendam, kata Delixes, suaranya penuh dengan tekad. Kita akan menghancurkan Joe dan semua yang ada di sekitarnya. Aditya tersenyum licik. Bagus, kita akan memulai rencana kita. Mereka mulai merencanakan langkah selanjutnya. Mereka tahu bahwa Joe telah mendapatkan kekuatan baru, dan mereka harus mempersiapkan diri untuk menghadapi kekuatan itu. Mereka akan menggunakan semua sumber daya dan kekuatan mereka untuk mengalahkan Joe dan membalas dendam atas kekalahan mereka. Dengan Delix yang telah pulih, Aditya merasa lebih percaya diri. Mereka adalah duo yang kuat dan berbahaya, dan mereka tidak akan pernah menyerah. Pertempuran antara mereka dan Joe akan berlanjut dengan taruhan yang sangat tinggi. Di bagian ini, saya menambahkan elemen intrik dengan menunjukkan Aditya menyembuhkan Delix. Ini menunjukkan kesetiaan Aditya kepada Delix dan memperkuat aliansi mereka. Ini juga membangun ketegangan untuk babak selanjutnya, di mana mereka akan menghadapi Joe dengan kekuatan penuh mereka. Adanya ramuan ajaib menambahkan elemen fantasi dan misteri pada cerita. Alea, yang masih berduka atas kematian Ayuni, bertekad untuk membantu Joe membalas dendam. Ia tahu bahwa Aditya dan Delix telah menjadi ancaman yang lebih besar daripada sebelumnya. Mereka telah mendapatkan kekuatan baru dan berbahaya, dan mereka tidak akan pernah menyerah. Alea mengumpulkan timnya, para pembalap yang setia dan ahli strategi. Mereka berdiskusi tentang situasi terkini dan merencanakan langkah selanjutnya. Mereka tahu bahwa mereka harus bekerja sama dengan Joe jika ingin mengalahkan Aditya dan Delixes. Alea menghubungi Joe melalui saluran komunikasi yang aman. Joe, aku tahu apa yang terjadi. Aku sangat sedih mendengar tentang Ayuni, kata Alea dengan suara sedih. Aku tahu kau akan membantu, jawab Joe dengan suara yang berat. Aku butuh bantuanmu. Aditya dan Delix telah mendapatkan kekuatan baru. Mereka sangat berbahaya. Aku akan melakukan apapun untuk membantumu, kata Alea dengan tegas. Aku memiliki informasi tentang mereka. Mereka sedang merencanakan sesuatu yang besar. Aku akan membantumu menggagalkan rencana mereka. Alea memberikan informasi yang telah dikumpulkannya kepada Joe. Informasi itu tentang lokasi rahasia Aditya dan Delixi, serta rencana mereka untuk menyerang markas awan. Alea juga memberikan informasi tentang kelemahan mereka dan cara-cara untuk mengalahkan mereka. Joe bersyukur atas bantuan Alea. Ia tahu bahwa ia tak akan bisa mengalahkan Aditya dan Delix sendirian. Ia membutuhkan bantuan teman-teman dan sekutunya. Terima kasih, Alea. Kau menyelamatkan hidupku, kata Joe. Tidak masalah, Joe. Kita akan mengalahkan mereka bersama, jawab Alea. Alea dan timnya mulai bekerja keras, mempersiapkan diri untuk menghadapi Aditya dan Delixes. Mereka mengumpulkan informasi lebih lanjut, merencanakan strategi, dan memperkuat pertahanan mereka. Mereka tahu bahwa pertempuran ini akan menjadi yang terberat, tetapi mereka bertekad untuk menang. Alea, dengan kecerdasannya dan strateginya yang brilian, bertekad untuk membantu Joe membalas dendam atas kematian Ayuni. Ia tahu bahwa ini adalah pertempuran yang penting, dan ia akan melakukan apapun untuk memenangkannya. Di bagian ini, saya menambahkan elemen persahabatan dan kesetiaan dengan menunjukkan Aliel yang berduka atas kematian Ayuni dan membantu Joe. Saya juga menekankan pentingnya informasi dan strategi dalam menghadapi musuh yang kuat. Ini membangun ketegangan untuk pertempuran yang akan datang, di mana Joe, Alea, dan tim mereka akan menghadapi Aditya dan Delixes. Alea, yang memiliki pengetahuan luas tentang berbagai ilmu gaib, mengajarkan Joe sebuah teknik kuno yang disebut penyerapan mata. Teknik ini memungkinkan seseorang untuk menyerap kekuatan lawan
dengan menatap mata mereka. Ini adalah teknik yang berbahaya. Joe, kata Alia dengan suara serius. Jika kau tidak berhati-hati, kau bisa kehilangan kendali dan menyerap terlalu banyak kekuatan yang bisa membahayakan dirimu sendiri. Aku bersedia mengambil risiko, jawab Joe dengan tegas. Aku harus mengalahkan Aditya dan Delixes. Aku harus melindungi dunia dari mereka. Alia mengangguk. Baiklah, aku akan mengajarkanmu. Tetapi ingat, kau harus fokus dan berhati-hati. Alia menunjukkan kepada Joe cara melakukan teknik penyerapan mata. Ia menjelaskan bahwa seseorang harus fokus pada mata lawan, mencari titik lemah dalam kekuatan mereka. Kemudian, seseorang harus mengirimkan energi mereka sendiri ke dalam mata lawan, menyerap kekuatan mereka, dan mengendalikannya. Joe berlatih dengan tekun, mencoba untuk menguasai teknik tersebut. Ia berlatih dengan para pembalap di tim Alia, mencoba untuk menyerap kekuatan mereka dan mengendalikannya. Ia berlatih dengan fokus dan tekad, bertekad untuk menguasai teknik ini. Kau sudah menunjukkan kemajuan yang baik, Joe, kata Alia. Tetapi kau masih harus berhati-hati. Kekuatan yang kau serap bisa menjadi berbahaya jika kau tidak mengendalikannya. Joe mengangguk. Aku akan berhati-hati. Setelah berlatih selama beberapa hari, Joe merasa yakin bahwa ia telah menguasai teknik penyerapan mata. Ia siap untuk menghadapi Aditya dan Delixes. Ia akan menggunakan kekuatan baru ini untuk mengalahkan mereka dan membalas dendam atas kematian Ayuni. Terima kasih, Alia, kata Joe. Kau telah mengajariku sesuatu yang sangat berharga. Tidak masalah, Joe, jawab Alia. Aku tahu kau akan menggunakan kekuatan ini untuk kebaikan. Joe dan Alia merencanakan langkah selanjutnya. Mereka akan menyerang Aditya dan Delix di markas mereka. Joe akan menggunakan teknik penyerapan mata untuk mengalahkan mereka, sementara Alia dan tim pembalap akan membantu dari luar. Pertempuran akhir semakin dekat. Joe dengan kekuatan barunya dan tekad yang membara, siap untuk menghadapi tantangan yang paling berbahaya dalam hidupnya. Di bagian ini, saya menambahkan elemen supranatural dengan mengajarkan Joe teknik penyerapan mata. Ini memberikan Joe kekuatan baru dan memperkuat kemampuannya untuk mengalahkan musuh. Ini juga membangun ketegangan untuk pertempuran yang akan datang, di mana Joe akan menggunakan teknik ini untuk mengalahkan Aditya dan Delixes. Joe dengan tekad membara dan kekuatan baru yang diperolehnya, berteleportasi langsung ke markas Delixes. Ia telah mempelajari lokasi markas itu dari informasi yang diberikan Aleo, dan ia tahu bahwa ini adalah pertempuran yang menentukan. Markas Delix adalah sebuah bangunan besar dan megah, terletak di tengah hutan belantara yang terpencil. Bangunan itu dijaga ketat oleh para pengawal bersenjata dan sistem keamanan canggih. Joe muncul di depan pintu masuk utama, menatap ke dalam dengan tatapan dingin dan penuh dendam. Ia merasakan kehadiran Delixes dan Aditya di dalam, menunggu kedatangannya. Joe, kau datang juga, kata Delix dengan suara dingin, muncul dari balik pintu. Kau berani datang ke markasku? Kau benar-benar berani mati. Aku datang untuk membalas dendam, jawab Joe dengan suara berat, menatap Delix dengan tajam. Aku akan menghancurkanmu dan Aditya. Aku akan membalas kematian Ayuni. Delix tertawa mengejek. Kau terlalu percaya diri, Joe. Kau tidak akan bisa mengalahkan kami. Kau akan menyesali kedatanganmu. Delix mengacungkan tangannya, dan para pengawalnya langsung menyerbu Joe. Mereka menyerang dengan senjata api dan senjata tajam, mencoba untuk menghentikan Joe. Joe bergerak dengan cepat, menghindari serangan para pengawal dengan mudah. Ia menggunakan keahlian bela dirinya dan kekuatan barunya untuk melumpuhkan para pengawal dengan cepat. Ia bergerak seperti bayangan, menghindari setiap serangan, dan menjatuhkan para pengawal dengan mudah. Delixes dan Aditya menyaksikan dengan heran. Mereka tidak menyangka bahwa Joe akan sekuat ini.
Mereka merasakan kekuatan baru yang mengalir di dalam Joe, kekuatan yang mereka tidak pernah lihat sebelumnya. Kau telah mendapatkan kekuatan baru, Joe. Kata Aditya, itu tidak akan cukup untuk mengalahkan kami. Aditya mengangkat kerang lautnya, dan air di sekitarnya mulai berputar, membentuk pusaran yang menjulang tinggi. Ia akan menggunakan kekuatan airnya untuk mengalahkan Joe. Joe fokus pada mata Delix, mencari titik lemah dalam kekuatannya. Ia merasakan energi yang kuat mengalir di dalam Delix. Energi yang berasal dari kayu jati yang ia gunakan sebelumnya. Joe mengirimkan energinya sendiri ke dalam mata Delix, menyerap kekuatannya dan mengendalikannya. Delix tersentak. Ia merasakan kekuatannya mengalir keluar dari tubuhnya, tersedot oleh Joe. Ia merasa lemah dan tidak berdaya. Kayu jati itu terlepas dari genggamannya, jatuh ke tanah. Aditya menyerang dengan kekuatan airnya, menyerang Joe dengan gelombang yang besar. Joe, yang telah menyerap kekuatan Delixi, menghindari serangan Aditya dengan mudah. Ia menggunakan kekuatan air yang baru ia peroleh untuk memanipulasi gelombang air dan mengendalikannya. Joe menyerang balik, menyerang Aditya dengan kekuatan air yang lebih besar. Aditya terkejut. Ia tidak menyangka bahwa Joe akan mampu mengendalikan kekuatan airnya. Ia berusaha untuk melawan, tetapi Joe terlalu kuat. Joe menyerap kekuatan air Aditya, menambahkannya ke kekuatannya sendiri. Ia menjadi lebih kuat dan lebih tangguh. Ia merasakan kekuatan yang luar biasa mengalir di dalam dirinya, kekuatan yang mampu mengalahkan siapapun. Delixer dan Aditya, yang telah kehilangan kekuatan mereka, terbaring lemah di tanah. Mereka tidak bisa melawan Joe lagi. Joe telah mengalahkan mereka dengan kekuatan baru yang diperolehnya. Ini adalah akhir kalian, kata Joe dengan suara dingin, menatap Delix dan Aditya. Kalian tidak akan pernah bisa mengalahkan saya lagi. Joe telah memenangkan pertempuran, menghancurkan Delix dan Aditya. Ia telah membalas dendam atas kematian Ayuni. Dunia telah diselamatkan dari ancaman mereka. Di bagian ini, saya menggambarkan pertempuran yang menegangkan antara Joe dan Delix dan Aditya. Saya menekankan bagaimana Joe menggunakan kekuatan baru yang diperolehnya untuk mengalahkan mereka. Kemenangan Joe menjadi klimaks cerita yang memuaskan, menunjukkan bahwa kebaikan selalu menang atas kejahatan. Saat debu pertempuran mulai mengendap, dan Delix serta Aditya terbaring tak berdaya, sebuah helikopter mendarat di halaman markas yang hancur. Dari helikopter itu turun Alea, wajahnya dipenuhi kekhawatiran dan kelegaan. Tim pembalapnya menyusul di belakangnya, membawa peralatan medis dan mengamati situasi dengan waspada. Alea berlari ke arah Joe, mengamati kondisinya dengan saksama. Meskipun Joe tampak menang, aura kekuatan yang baru saja ia serap masih terasa kuat dan berpotensi berbahaya. Ia khawatir Joe akan kewalahan oleh kekuatan itu. Joe, kau baik-baik saja? Tanya Alea dengan suara cemas, mendekati Joe yang masih berdiri tegar, namun terlihat kelelahan. Aura kekuatan yang luar biasa masih terpancar dari tubuhnya. Joe mengangguk, napasnya tersengal-sengal. Aku baik-baik saja. Alea, aku berhasil mengalahkan mereka. Ia menunjukkan sedikit kelelahan, tetapi senyum kecil terukir di bibirnya. Ia telah membalas dendam atas kematian Ayuni. Alea memeriksa Joe dengan teliti, memeriksa denyut nadinya, dan memastikan tidak ada luka serius selain lelahnya yang luar biasa. Kau telah menyerap kekuatan mereka dalam jumlah besar. Katanya, suaranya masih dipenuhi kekhawatiran, kau harus berhati-hati. Kekuatan itu bisa menjadi berbahaya jika tidak dikendalikan dengan baik. Joe mengangguk, menyadari hal itu. Ia merasakan kekuatan yang luar biasa mengalir di dalam tubuhnya. Kekuatan yang bisa menjadi berkah sekaligus kutukan. Ia perlu belajar mengendalikan kekuatan itu sebelum kekuatan itu mengendalikan dirinya. Aku tahu, jawab Joe. Aku perlu belajar mengendalikan kekuatan ini.
Aku harus belajar cara menggunakannya tanpa membahayakan diriku sendiri. Alia tersenyum lega, aku akan membantumu. Kita akan menemukan cara untuk mengendalikan kekuatan itu. Kita akan menemukan cara untuk memastikan kau aman. Tim pembalap Alia segera bergerak, memberikan pertolongan pertama kepada Delix dan Aditya yang terluka. Mereka mengamankan markas dan mengumpulkan informasi yang diperlukan. Suasana tegang, namun penuh kelegaan menyelimuti mereka. Mereka telah memenangkan pertempuran yang menentukan. Dengan Delix dan Aditya yang tak berdaya, ancaman utama telah berakhir. Tetapi perjalanan belum selesai. Joe masih harus belajar mengendalikan kekuatan barunya, dan Alea akan membantunya dalam proses tersebut. Mereka tahu bahwa perjalanan mereka masih panjang, tetapi mereka telah berhasil melewati rintangan yang paling besar. Di bagian ini, saya menambahkan kedatangan Alea sebagai elemen kejutan dan kelegaan. Kedatangannya menandakan berakhirnya pertempuran dan awal dari babak baru, di mana Joe harus mengendalikan kekuatan barunya. Ini juga membangun ketegangan untuk cerita selanjutnya, di mana Joe dan Alia akan bekerja sama untuk mengendalikan kekuatan itu dan menghadapi tantangan baru yang akan datang. Setelah beberapa saat terbaring tak berdaya, Delix dan Aditya tiba-tiba membuka mata mereka. Namun, ada sesuatu yang berbeda. Cahaya di mata mereka berkilau dengan warna yang tidak biasa, dan aura yang mengelilingi mereka terasa lebih gelap dan misterius. Seolah-olah jiwa mereka telah terhubung dengan sesuatu yang lebih dalam, lebih kuat, dan lebih menakutkan. Delix bangkit, tubuhnya kini dikelilingi oleh cahaya hitam yang bergetar. Kau pikir kami sudah kalah? Kami baru saja bangkit dengan kekuatan yang lebih besar. Suaranya terdengar dalam dan bergetar, seolah ada beberapa suara yang bergabung menjadi satu. Aditya mengikuti, mengangkat kerang lautnya yang kini bersinar dengan cahaya gelap. Kekuatan ini bukan hanya milik kami. Kami telah terhubung dengan kekuatan kuno yang terpendam. Kami tidak akan membiarkan kalian menang begitu saja. Joe dan Alia saling bertukar pandang, merasakan perubahan yang mengerikan dalam diri musuh mereka. Kekuatan baru ini jelas lebih berbahaya daripada sebelumnya. Mereka harus bersiap-siap menghadapi ancaman yang lebih besar. Kita harus berhati-hati. Joe, kata Alia. Suaranya penuh peringatan. Kekuatan yang mereka miliki sekarang mungkin melampaui apa yang kita perkirakan. Joe menegakkan punggungnya, merasakan ketegangan di udara. Aku tidak akan mundur. Aku harus melindungi semua orang. Kita harus berjuang. Dengan itu, pertempuran baru dimulai. Delix dan Aditya menyerang dengan kekuatan yang lebih gelap dan kuat, menggabungkan energi mereka untuk menciptakan serangan yang mematikan. Gelombang energi hitam meluncur ke arah Joe dan Alia, mengancam untuk menghancurkan segalanya dalam jangkauannya. Joe, dengan kekuatan penyerapan matanya, mencoba untuk menatap mata Delix dan Aditya, mencari celah untuk menyerap kekuatan mereka. Namun, kali ini, energi gelap yang mengelilingi mereka membuatnya sulit untuk mendapatkan fokus. Mereka lebih kuat dari sebelumnya. Teriak Joe. Alia segera merespons, menggunakan keahliannya untuk menciptakan perisai energi di sekitar mereka. Kita perlu menyusun strategi baru. Kekuatan mereka telah berevolusi, dan kita harus menemukan cara untuk menghadapinya. Delix dan Aditya merasakan ketidakpastian Joe dan Alia, dan mereka tidak membiarkan kesempatan itu terbuang. Mereka menyerang dengan serangan gabungan yang kuat, membuat Joe dan Alia terdesak mundur. Dalam kekacauan itu, Joe berjuang untuk tetap fokus. Ia tahu bahwa satu-satunya cara untuk mengalahkan Delix dan Aditya adalah dengan menemukan cara untuk mengendalikan kekuatan barunya. Dengan semangat yang membara, ia berusaha untuk mengumpulkan semua energinya dan kembali menatap mata lawan-lawannya. Ini belum berakhir. Teriak Joe, menyiapkan diri untuk menghadapi tantangan baru yang lebih besar. Di bagian ini, saya menggambarkan kebangkitan Delix dan Aditya dengan jiwa yang berbeda,
menambah elemen ketegangan dan intrik pada cerita. Kekuatan baru mereka menjadikan mereka musuh yang lebih kuat dan menantang bagi Joe dan Alea. Ini menciptakan suasana yang penuh ketegangan dan mempersiapkan pembaca untuk pertempuran yang lebih dramatis ke depan.